Bakat muda milik Barcelona, yakni Mikhail Ngor Faye berhasil mencuri perhatian sejumlah tim-tim besar Eropa saat ini. Di mana Inter Milan, Juventus, Arsenal, hingga Manchester United sangat tertarik untuk mendapatkan jasa sang wonderkid di bursa transfer musim panas mendatang. Saat ini pemain berusia 19 tahun tersebut bermain untuk tim B Barcelona, atau Barça Athletic. Meski belum memulai debut untuk tim senior Blaugrana, namun Faye mampu tampil spektakuler di tim muda hingga sukses mencuri perhatian semua mata. Namun, youngster Senegal itu masih terikat kontrak di Nou Camp hingga Juni 2027 mendatang. Kendati demikian, terdapat peluang bagi mereka yang ingin mencoba membujuk Faye untuk keluar dari Catalunya. Tim-tim seperti Juventus juga berpotensi bisa membajak Faye untuk terbang ke Turin di musim panas nanti. Mengingat si nyonya tua tampak ingin menyiapkan sosok Faye sebagai pengganti Gleison Bremer yang berpeluang hengkang di akhir musim ini. Inter Milan tengah menghitung mundur menjadi juara Serie A musim ini dan hanya memerlukan 11 poin untuk memastikan Scudetto jadi milik mereka. Kesuksesan itu juga akan membuat Inter mendapatkan kehormatan khusus di logo dengan tanda 2 bintang, yang menunjukkan keberhasilan mereka menjadi juara Italia 20 kali. Kendati demikian, raihan bintang kedua juga akan menjadi akhir era Zhang di Giuseppe Meazza. Pasalnya, bos Inter Steven Zhang memiliki hutang pada Auxerre yang mencapai lebih dari 375 juta euro termasuk bunga, dan harus melunasi jumlah tersebut paling lambat 20 Mei 2024 mendatang. Bahkan, mantan bek legendaris Inter Milan Fulvio Colovati memastikan jika Saning tak akan bertahan lama untuk menjadi pemilik Inter. Andai Zhang gagal melunasi hutangnya, maka perusahaan investasi asal Amerika itu berhak mengambil alih kendali La Beniamata. Media Italia seperti Tuttosport kemudian juga menguraikan 2 indikator khusus yang menandakan akhir era Zhang dan Saning di Inter saat ini. Sang Presiden Steven Zhang diketahui mulai menjaga jarak dengan klub dan telah berada di Tiongkok semenjak Agustus tahun lalu. Bahkan, ia kemungkinan besar tak akan kembali ke Italia untuk merayakan Scudetto bersama Lautaro Martinez dan kolega. Alasan lain yang lebih rumit namun signifikan adalah perubahan kepemilikan Saning dari keluarga Zhang. Mereka kini tak lagi punya mayoritas saham dalam perusahaan tersebut. Praktis, keluarga Zhang hanya memegang 21,7% dari total saham Saning untuk saat ini. Di sisi lain, menurut Fulvio Colovati, ada situasi yang aneh sedang menimpa 2 klub kota Milan tersebut, di mana AC Milan dikabarkan akan ditebus perusahaan Timur Tengah yakni PIF, dan Inter sedang dikejar untuk melunasi pinjaman pada Auxerre. Fulvio yang kini berusia 66 tahun juga pernah bermain untuk AC Milan dan Inter. Fulvio juga termasuk jajaran punggawa Gli Azzurri yang menjuarai Piala Dunia 1982 dan telah mencatatkan 50 penampilan bersama tim nasional. Dirinya pensiun pada tahun 1993 setelah menghabiskan 3 musim membela Genoa. Dan kini ia menjadi pakar Serie A di berbagai media Italia. Ex-gelandang Fiorentina, Valon Berami menyarankan pada Milan untuk memboyong Mauro Icardi demi bisa bersaing dengan sang rival Inter Milan. Pasalnya, Rossoneri bakal berbelanja penyerang di bursa transfer musim panas mendatang. Prioritas mereka kabarnya adalah mendatangkan sosok bomber baru yang lebih mematikan. Mengingat Milan dipastikan bakal berpisah dengan striker sepuh mereka yakni Olivier Giroud di akhir musim ini. Pemain Prancis itu akan pindah ke MLS dengan bergabung bersama Los Angeles dengan durasi kontrak 18 bulan. Beberapa nama mulai dikait-kaitkan dengan Milan. Mulai dari Joshua Zirkzee yang tampil gemilang bersama Bologna di musim ini, lalu ada Jonathan David dari Lille, hingga Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Meski begitu, nama Mauro Icardi juga tak bisa dipandang sebelah mata. Walau kini ia bermain untuk Galatasaray di Liga Turki, namun naluri predator suami Wandanara itu masih sangat mengagumkan. Ditambah lagi pemain Argentina berusia 31 tahun itu juga berniat untuk kembali merumput di Italia. Bahkan ia telah membuka kans untuk membelot ke AC Milan di musim panas nanti. Menurut Valon Berami, Rossoneri harus mengambil kesempatan itu untuk memboyong predator Argentina tersebut secepatnya. Icardi akan dengan senang hati kembali ke Milan dan menjadi pencetak gol terbanyak di sana.
ia akan mengalahkan Lautaro Martinez karena Icardi memiliki kepribadian yang gila. Finishingnya sangat dingin dan tanggung jawab besar sekalipun tak pernah membebani dirinya. Meski Icardi selalu dikritik, namun ia adalah sosok yang luar biasa. Pungkas mantan pemain internasional Swiss tersebut. Zlatan Ibrahimovic memberi dampak besar bagi AC Milan sampai saat ini. Walau tak berada di atas lapangan, namun kedatangan Zlatan sebagai penasehat senior membuat Milan bangkit dari situasi sulit. Milan sempat terseok-seok di awal musim 2023-2024 ini. Terlebih saat mereka dihancurkan Inter dengan skor keparat 5-1 di San Siro pada pekan keempat Serie A. Setelah itu, pada periode Oktober hingga November, Milan gagal menang dalam 4 laga di pentas domestik. Mereka tunduk dari Juventus dan Udinese, lalu imbang kontra Napoli dan Lecce. Alhasil, Ibrahimovic yang pensiun di akhir musim 2022-2023 dipanggil lagi untuk mengembalikan mental para pemain di tim. Dan hasilnya pun terlihat. Keputusan Milan untuk memasukkan Zlatan jadi penasehat pun sangatlah tepat. Seperti pada musim 2021-2022, legenda Swedia itu membuat ruang ganti Milan kembali bergairah. Sejak Zlatan kembali, Milan telah memainkan 22 laga di semua ajang dengan hanya 3 kali menelan kekalahan. Di tengah performa apik setelah Ibrahimovic datang, Milan juga punya progres yang luar biasa. Mereka kini menempel Inter di posisi kedua klasemen sementara Liga Italia. Rafael Leao CS sukses mengkudeta posisi Juventus yang cukup lama bertengger sebagai runner-up. Bahkan mereka juga tampil bagus di ajang Liga Eropa. Pasca menang di laga playoff kontra Rennes, Milan pun berjumpa Slavia Praha di babak 16 besar. Mereka sukses melumat tim asal Ceko tersebut dengan agregat 7-3, sehingga lolos ke babak perempat final dan bakal berhadapan dengan AS Roma. Cole Palmer telah menunjukkan kualitasnya di laga kontra Manchester United kemarin. Gelandang Chelsea berpaspor Inggris itu sukses memborong 3 gol ke gawang setan merah yang dikawal Andre Onana. Kemenangan ini mengangkat posisi The Blues ke peringkat 10 klasemen sementara Liga Inggris dengan mengoleksi 43 poin setelah menjalani 29 pertandingan. Tak ayal nama Cole Palmer kini menjadi pembelian terbaik Chelsea semenjak musim panas 2023 kemarin. Ia merapat ke Stamford Bridge pasca ditebus dengan harga 40 juta euro dari Manchester City. Meski tergolong pemain baru, namun Palmer langsung menjadi andalan di lini depan The Blues besutan Mauricio Pochettino dengan aksinya yang gemilang. Sampai sejauh ini Palmer telah tampil dalam 36 laga di lintas ajang bersama Chelsea dengan mengemas 19 gol plus 12 assist sampai sejauh ini. Lebih menariknya lagi, pasca mencetak hat-trick kontra United, Palmer mencatatkan beberapa rekor baru di Premier League. Seperti hat-tricknya dalam waktu 100 menit 39 detik, sehingga menjadi rekor gol kemenangan paling akhir dalam laga Premier League sejak musim 2006-2007. Lalu, Palmer menjadi pemain berbeda ke-200 yang mencetak hat-trick di pentas Premier League. Kemudian, pada usia 21 tahun 334 hari, Palmer menjadi pemain termuda ketiga yang mencetak 3 gol atau lebih di laga kontra United di EPL. Pasca Romelu Lukaku 20 tahun 6 hari, dan David Bentley 21 tahun 158 hari. Selanjutnya, Palmer menjadi pemain Chelsea pertama yang mencetak gol kandang dan tandang melawan United di Premier League, sejak Juan Mata melakukannya di musim 2012-2013. Dan yang terakhir, Palmer sukses menjadi pemain berpaspor Inggris pertama yang mencetak gol kandang dan tandang melawan setan merah, sejak Frank Lampard di musim 2010-2011. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.